I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 4 dengan saya Muhammad Hadar Majid Maulana. Saya Makbar Nurullah. Saya Bilkis Bilbina Putri. Saya Ratu Kirana Diata Mayunda. Oke, di sini kami akan mewawancarai dengan beberapa pertanyaan kepada Bu Bidan. Ya. Dengan Kak siapa? Perkenalkan diri, saya Bidan Melani ya dari Rumah Sakit di Rumah Sakit SHL ya. Nah, sebelumnya mau izin bertanya ya Kak, kayak kita di sini mau mengobservasi tentang penyakit sifilis. Jadi menurut Kakak penyakit sifilis itu apa? Terus kayak gimana? Oke, izin jawab ya. Penyakit sifilis itu penyakit yang menular ya, seperti apalagi untuk remaja, usia remaja kayak gini, di kalangan remaja sama apalagi rentan banget ya untuk menularnya di pergaulan seks bebas. Terus apalagi sama yang pertama itu ibu hamil ya. Ibu hamil itu rentan banget ya sama maksudnya yang penularan seksualnya karena takut ke bayinya juga gitu ya. Terus ini sifilis juga bahaya banget ya. Kalau misalkan 3 hari yang lalu sempat ya, kebetulan emang saya ada kasus tentang sifilis ini. Pasiennya 3 hari yang lalu dia dinyatakan reaktif sifilisnya gitu. Jadi ibunya dengan sifilisnya reaktif. Apakah penyakit sifilis dapat disembuhkan dan bagaimana pengobatannya? Sifilis bisa disembuhkan total dengan cara pengobatannya itu dari dokter biasanya diberikan antibiotik ya, antibiotik rutin, terus itu harus diberikannya harus dengan resep dokter gitu. Terus apalagi guys ini ya, tadi cara pengobatannya itu dengan pemberian antibiotik yang rutin dari dokter, sama ke bayinya ya dari dokter anak kemarin itu, sama cek darah juga karena biasanya ibunya yang reaktif sifilis, ke bayinya juga takutnya emang reaktif juga gitu sifilisnya. Makanya dari dokter anak kemarin untuk bayinya dicek darah ya, dan ibunya dicek screening juga, cek darahnya itu yang VDRL dan TPHA gitu. Bisa sembuh total ya dengan cara pengobatannya itu pemberian antibiotik gitu. Oke, tadi kan udah dijelasin ya kalau misalkan itu tuh ada berpengaruh ke bayinya juga. Itu kalau misalkan udah berpengaruh ke bayinya, terus dampaknya tuh kayak ke anaknya kayak gimana kalau misalkan pas lagi hamil gitu loh. Kayak apakah pas lahir anaknya bisa cacat atau kayak gimana? Kalau misalkan pengaruhnya itu untuk ke bayinya ya, sangat rentan banget ya gitu tuh untuk penularan ke bayinya. Apalagi dia selama kehamilan bisa penularannya tuh lewat plasenta selama kehamilannya, terus melalui juga cairan ya, selama proses persalinannya itu bisa terjadi penularan kepada bayinya. Terus untuk kelahiran setelah kelahiran bayinya, di sifilis ini bisa ada kategorinya, ada yang tipe sedang sama tipe berat. Kalau yang kemarin itu kasusnya dia yang tipe sedang karena pas lahir bayinya tidak muncul tanda-tanda kayak ruam di telapak tangannya ya. Sampai kalau misalkan yang sifilis dengan resiko yang berat itu dia ada tanda ruamnya itu sampai dengan peradangan di telapak tangan. Cuman kemarin bayinya sempat kayak gangguan pernafasan karena bayinya karena si ibunya dengan sifilis yang resikonya tipenya yang sedang gitu. Kalau misalkan tipe yang berat belum pernah nemu ya, cuman emang tanda-tandanya seperti yang berat itu, ada demam biasanya kalau yang sedang. Terus kalau yang berat itu sampai dengan cacat dan sampai dengan kematian juga untuk bayinya gitu. Terus apa yang bisa terjadi jika penderitaan terlambat memeriksa diri? Jika misalkan pasiennya memeriksakannya terlambat ya untuk mendeteksi dininya itu
Kemarin kasusnya itu dari ibunya dulu ya, itu ada gangguan pernafasan ya, terus sama gangguan dari perilaku, kayak misalkan ibunya itu responnya kurang ya. Kalau misalkan kita bertanya ibu kayak gini, ibunya untuk meresponnya itu kurang. Sama ada gangguan di kardiovaskuler atau jantung, dia si denyut nadinya itu rendah ya, 45 kali per menit. Dia itu dinamakan sama dokter diagnosanya bradikardia gitu. Itu sih yang lebih mengancam ke nyawa ibunya ya kalau misalkan ininya. Oke, selanjutnya apa saja tanda luka penyakit sifilis? Apakah cuma di alat kelamin saja? Dan gitu bagaimana cara mendiagnosa atau mengetahui pasien yang terkena sifilis? Tanda-tanda kita bisa tahu pasiennya itu punya sifilis atau tidak itu dari hasil, yang pertama itu dari hasil pemeriksaan laboratorium ya. Si pasiennya itu kita diambil darah dulu ya, cek screening dulu, ambil darah, sampel darah, kita kirim ke laboratorium. Nanti hasilnya biasanya kalau misalkan ibunya reaktif sifilisnya ya berarti dokter sudah mendiagnosakan pasiennya itu dengan sifilisnya reaktif gitu ya, atau positif gitu sifilis dengan sifilis ibunya. Terus sama dengan pemeriksaan fisik, pas datang itu pasiennya kita pemeriksaan dulu dari mulai head to toe, dari kepala sampai kaki, sampai juga alat sensitifnya itu kita periksa. Untuk pasien ibu hamil ya, biasanya rata-rata kita periksa dulu dari mulai kepala sampai kaki, kita periksa apakah di bagian alat sensitifnya di ibunya itu misalkan ada luka atau misalkan ada lebam, dan kita anamnesa, biasanya anamnesa yang ketiga, anamnesa ke ibunya, ini hamil yang keberapa, terus ibu sebelumnya pernah pemeriksaan triple eliminasi tidak, kayak misalkan HIV, HBsAg, dan sifilis. Itu wajib banget ya, 3 pemeriksaan itu harus dilakukan pada ibu hamil ya gitu. Biasanya pasien-pasien yang sering pemeriksaan di posyandu maupun di puskesmas atau di rumah sakit, dia sudah tahu gitu, sudah kayak udah Bu, saya sudah periksa sifilisnya gitu. Biasanya kita bisa mendiagnosa dokter itu dari pertama dari pemeriksaan, terus anamnesa, hasil laboratorium yang paling akurat gitu. Tadi kan udah dijelasin dari beberapa pertanyaan ya yang harus kita ulik. Sekarang kita mau nanya gitu, apa saran dari tenaga kesehatan untuk remaja agar terhindar penyakit menular seperti sifilis? Kayak pendapat dari kakak Ayah. Pendapat dari kita tuh ke semua pasien ya, apalagi terutama ke setiap remaja, anak sekolah yang masa puber, perempuan maksudnya yang perempuannya itu lagi masa suburnya, lagi bagusnya, itu hati-hati dalam pergaulan seks bebas ya. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, untuk perempuan ya sama laki-laki juga sama, jaga kebersihan vulva hygiene kalian ya gitu. Jangan, maksudnya harus rajin bersihkan gitu ya di area sensitif kalian. Terus yang ketiga, jangan minum yang beralkohol ya, narkoba dan lain-lain, itu sangat ngaruh sih. Apalagi misalkan pasangan yang sudah bersuami istri ya gitu, itu ganti-ganti pasangan itu rentan banget ya sama penularan sifilisnya. Yang terakhir, jaga pola hidup. Udah cukup sih, itu saja. Oke, jadi itu kita udah dapat beberapa jawaban dari ibu bidan kita ya. Sebelumnya makasih ya Kak Melani Love. Ya udah cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I just had to let you know you're